Dia sayang banget sama abangnya tuh. Si Jini sama Bang Miki tuh. Namanya si Jini. Si Jini tuh. Dia lagi gatal kayaknya tuh. Halo. Jin. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bondan Jaga Jarak. Salam hangat, salam hormat, salam sejahtera, salam cerot cantik bukan editan. Oke kawan-kawan ya, kali ini saya bukan review burung tapi review tentang kelahiran kucing saya yang bernama Jini ya kawan-kawan ya. Tepatnya di tanggal 22 ya, 24 ya, 24 Mei 2022. Jadi bagaimana saya menanganin atau membantu prosesi kelahiran kucing saya, saksikan ya kawan-kawan ya, biar teman-teman semuanya tahu. Seandainya teman-teman punya kucing, penanganannya kayak apa ketika melahirkan, mungkin video saya bisa memberi edukasi ya kawan-kawan ya. Mungkin juga sangat membantu ya kawan-kawan ya. Bagaimana sih cara membantu prosesi kelahiran kucing, mungkin seperti itu ya kawan-kawan ya. Saksikan terus di channel saya Bondan Jaga Jarak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya kawan-kawan ya, agar video saya semakin berkembang, semakin lebih kreatif lagi di bidang apapun itu ya kawan-kawan ya. Gak cuma di burung, mungkin di 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 merpati, mungkin di kucing, di kegiatan sehari-hari, atau apapun ya, kegiatan apapun mungkin itu yang menjadi menarik ya, menjadi tontonan dan memberikan sebuah edukasi untuk teman-teman semua yang ada di rumah ya. Mungkin seperti itu. Oke, saksikan ya kawan-kawan ya. Ini adalah alat yang saya fungsikan ya kawan-kawan. Sediakan alkohol, benang, gunting ya kawan-kawan ya, gunting. Kemudian ada betadine ya, betadine. Mungkin sama tisu ya kawan-kawan ya. Alhamdulillah keluar juga kawan-kawan. Ya ini ya kawan-kawan ya. Tadinya ketutup selaput ya kawan-kawan ya. Jadi kita harus memberi pertolongan pertama, yaitu membuka selaput atau kulit ari yang melindungi ya kawan-kawan ya. Yang tadinya nggak ada pernapasan, sekarang jadi ada pernapasan ya kawan-kawan ya, seperti itu. Ini kawan-kawan ya, mungkin teman-teman bisa membantu untuk membuka selaput arinya ini ya kawan-kawan ya, atau bisa mempersiapkan tisu ya untuk membantu ya kawan-kawan ya, mungkin seperti itu. Seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, ini dia prosesi yang kedua ya kawan-kawan ya. Prosesi yang kedua, dia sayang sama anaknya ya kawan-kawan ya. Dia mencoba membantu untuk mengeringkan dengan cara menjilat ya kawan ya. Jilat ini adalah anak pertama ya kawan-kawan ya. Anak pertama dari kucing saya yang namanya Jini. Yang memakannya kawan-kawan, mungkin ya ini adalah suplai makanan satu-satunya ya dari kulit arinya ya kawan-kawan ya. Mungkin seperti itu. Jadi untuk menambah tenaga, memulihkan stamina agar prosesi pengeluaran yang bayi yang kedua bisa berjalan lancar ya, mungkin seperti itu ya kawan-kawan ya. Ini kawan-kawan ya prosesi pengeluaran untuk yang kedua. Nanti
dia lebih merasa manja ya kawan, lebih minta diperhatikan karena memang ini adalah pertama kalinya kucing saya melahirkan ya kawan-kawannya, hamil kemudian melahirkan. Tenaganya juga terlihat lebih ekstra ya kawan, kayak empes-empesan ya kawan-kawan ya, mulai membantu untuk mengeringkan anaknya tuh kawan-kawan, karena memang dasarnya baru pertama kali ya kawan-kawan ya. Alhamdulillah seperti itu nak. Terus nak keringin anaknya itu nak. Tisu ya kawan-kawan ya, bukan tisu, boleh dibantu untuk mengusap pelan-pelan ya kawan-kawan ya, karena kulitnya masih terbilang lebih lunak ya untuk secara tulangnya ya kawan-kawan ya. Jadi hati-hati ya kawan untuk pengulapan ya kawan-kawan ya. Ini pun sudah menempel, masih menempel ya maksud saya, belum saya potong kawan-kawan. Nanti akan saya videokan, akan saya potong, saya bantu potong karena indukannya adalah baru pertama kali melahirkan ya kawan-kawan ya, dan saya akan membantu prosesi kelahirannya, mungkin seperti itu. Dibantu nak jilatin terus jilatin. Nah seperti itu nak, bantu terus cantik ya. Kamu sekarang udah jadi ibu ya, jangan nakal ya. Sepertinya dia mulai makan ya, mulai makan lagi. Udah mulai ngeluarin bunyi ya kawan-kawan ya, udah mulai ngeluarin bunyi atau suara tangisan atau meong-meong ya kawan-kawan ya. Ini ya kawan-kawan ya, dia berusaha untuk memotong kulit arinya usernya ya kawan-kawan, atau kulit ari yang masih menempel di usernya ya. Ini dia mulai merasakan guncangan dari yang kedua ya kawan-kawan ya. Nih, ini kawan-kawan. Jadi untuk para pecinta kucing ya, baik yang pemula ataupun yang udah senior ya kawan-kawan ya, tolong diperhatikan untuk induk dan anaknya ya, karena prosesi kelahiran yang berikutnya biasanya mengeluarkan banyak tenaga dan tidak memperdulikan sekitarnya. Takutnya ya kawan-kawan ya, untuk anaknya ini kedudukan atau ketiduran ya kawan-kawan ya, dengan guncangan kelahiran yang kedua, mungkin seperti itu. Agar tidak beresiko ya kawan-kawan ya, dijaga sampai dia benar-benar agak menjauh ya dari yang anaknya, atau anaknya diambil juga bisa ya mungkin kawan-kawan ya, diambil dipindahkan di tempat yang sudah kita siapkan ya kawan-kawan ya, mungkin seperti itu. Di sini juga udah saya persiapkan, ada gunting, dan yang kedua ada benang, dan yang ketiga adalah alkohol, yang keempat adalah kapas ya kawan-kawan ya, dan yang kelima adalah tisu, mungkin seperti itu. Yang keenam adalah betadine ya kawan-kawan ya, mungkin seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan contohnya seperti ini kawan-kawan, ini kan masih menempel nih kawan-kawan ya, ari-ari dan perutnya ini masih menempel ya kawan-kawan ya.
Ini nanti akan saya potong kawan-kawan. Bagaimana cara saya memotongnya nanti mungkin teman-teman tahu ya. Semuanya akan saya perlihatkan secara visualis. Memang dari semalam ya kawan-kawan ya, kucing saya udah mulai gelisah dan manja ya sama saya ya. Minta dilus kalau tidur, dan kalau saya ketiduran dia akan mengendus muka saya, dan dia seperti memijat-mijat tipis ya, mungkin seperti itu. Dari jam 05 lebih ya, atau jam 5 lebih setelah sholat subuh, dia mulai mengeluarkan bayi yang pertamanya. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 06.30. Prosesi kelahiran yang kedua juga belum terlihat ya kawan-kawan ya. Masih evakuasi bayi yang pertama untuk kucing saya yang namanya Cini. Ini napasnya mulai tersengal ya kawan-kawan ya, mulai tersengal, artinya udah mulai ngos-ngosan, mungkin seperti itu. Dia mulai merasakan tendangan dari kelahiran yang kedua ya, atau adik dari baby yang pertama, mungkin seperti itu. Tuh ya kawan-kawan, dia udah mulai ngeluarin napas yang agak panjang ya kawan-kawan ya, karena prosesi kelahiran yang kedua. Tuh, seperti itu kawan-kawan. Tuh, seperti itu kawan-kawan. Jadi prosesi kelahirannya ini benar-benar membutuhkan banyak tenaga ya kawan-kawan ya, sangat ekstra sekali. Ini adalah kelahiran yang baby yang kedua ya, mengeluarkan baby yang kedua dengan tenaga yang sedikit empes-empesan ya, sehingga terputus tuh kawan-kawan, tertahan. Mudah-mudahan selamat semua ya anaknya ya kawan-kawan. Untuk para pecinta kucing, minta doanya ya agar prosesinya berjalan dengan lancar ya kawan-kawan ya. Alhamdulillah baby yang kedua sudah mulai keluar nih kawan-kawan. Nih udah mulai keluar baby yang kedua dengan warna yang sama ya kawan-kawan ya, seperti yang pertama. Ini sengaja saya zoom, saya video fokus ya kawan-kawan ya, seperti itu. Ini ayo Cini, ayo Cini. Ya ini adalah yang keluar kakinya ya kawan-kawan ya, kaki belakang ya kawan-kawan ya. Biasanya yang sebelumnya itu kucing saya mengeluarkan itu kepala lebih dahulu ya kawan-kawan ya, kepala terlebih dahulu, kemudian disusul dengan kaki belakang ya. Kalau ini kaki belakang dulu kawan-kawan ya. Nah ini kaki belakang dulu ya kawan-kawan ya. Dari sini nak, dari sini nak, dari sini nak, dari sini nak. Awas ketekuk itu anaknya. Nah ini kawan-kawan ya, ini kawan-kawan ya. Nah, dia kaki belakang terlebih dahulu, kemudian disusul dengan kaki depan ya. Alhamdulillah udah keluar ya kawan-kawan ya. Alhamdulillah udah keluar dan masih terlindungi oleh selaput ari ya kawan-kawan ya. Dan indukannya mulai membantu memecahkan ya kawan-kawan. Kalau nanti seandainya belum terpecah, nanti akan saya bantu untuk merobeknya ya kawan-kawan, agar si baby bisa bernapas sama seperti yang pertama tadi, yang saya bantu evakuasi untuk membuka selaput ari yang menutup daerah badan ya kawan-kawan, terutama daerah muka ya, untuk pernapasan ya, mungkin seperti itu ya. Biangnya kucing saya ya. Hai guys. Ini kawan-kawan ya, prosesi yang kedua dia langsung mengeringkan dengan lidahnya ya kawan-kawan ya, atau dijilati mungkin seperti itu. Jadi bantu prosesi pengeringannya ya guys ya, karena biangnya mengeringkan yang baby yang kedua dan baby yang pertama dibantu dengan tisu ya kawan-kawan ya, seperti itu. Untuk pengusapannya
pelan-pelan aja ya guys. Karena hari-harinya masih di kandungan ya kawan-kawan ya, dan belum keluar semuanya, hingga dia kelelahan mungkin ya. Mungkin disambung dengan pengeluaran baby yang berikutnya, dia akan terdorong keluar sehingga yang kedua siap saya evakuasi bergabung sama yang pertama ya. Kawan-kawan hari-harinya udah mulai keluar ya kawan. Ini ya kawan-kawan, untuk baby yang kedua sudah saya sandingkan ya sama yang pertama ya, cuman agak saya jauhkan karena belum saya potong hari-harinya, takutnya ngelibet ya kawan-kawan, jadi rumit ntar pemotongannya. Tuh. Ini kawan-kawan ya, persiapkan untuk benangnya ya kawan-kawan ya, usahakan diikat terlebih dahulu ya. Kata Nono. Ini kawan-kawan ya, ini adalah pusernya ya kawan-kawan. Nanti yang akan saya potong adalah pusernya ini kawan-kawan. Ini adalah pusernya ya kawan-kawan ya. Lihat ya kawan-kawan ya. Nanti akan saya potong di sini. Ini kawan-kawan ya. Benangnya sudah saya siapkan dan akan saya ikatkan ke pusernya ya kawan-kawan ya. Seperti ini. Karena memang kita harus berhati-hati juga ya kawan-kawan ya. Besar banget ya pusernya ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan, ini adalah anak yang ketiga ya kawan-kawan ya, udah mulai keluar ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga ya kawan-kawan ya. Ini kawan-kawan ya, mulai saya potong ya kawan-kawan ya. Seperti ini. Ikatannya di mana tadi? Sini ya. Oh. Ini ya kawan-kawan ya. Ini adalah ikatan saya ya kawan-kawan ya. Ini fungsinya untuk menghentikan pendarahan ya kawan-kawan ya. Ini seperti itu. Ini ya kawan-kawan ya, mulai saya potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya kawan-kawan ya, sudah saya potong ya kawan-kawan ya. Sudah saya potong ya, dan sudah terpisah dari hari-harinya ya kawan-kawan ya. Ini adalah yang kedua ya. Ini adalah yang kedua kawan-kawan. Nanti akan saya potong seperti yang pertama, tapi akan saya ikat terlebih dahulu. Udah saya siapkan benang seperti ini, seperti yang pertama ya kawan-kawan ya. Benang ini adalah fungsinya untuk menghambat atau menghentikan pendarahan ya, karena di pusernya itu kan ada mungkin semacam spiral untuk mengeluarkan peredaran darah ya kawan-kawan ya. Menyambung dari suplai makanan di kandungan adalah hari-hari seperti ini untuk kebutuhan nutrisi di dalam kandungan ya. Maka akan saya potong untuk yang kedua kali seperti yang pertama, seperti itu. Adalah ikatan yang kedua ya kawan-kawan. Usahakan di sini tuh seperti ada aliran darah ya kawan-kawan ya. Usahakan yang terpantau merah banget itu, yang kayak ada darahnya itu jangan diikat ya kawan-kawan ya. Atau mungkin biasanya begitu teman-teman. Kalau saya ntar sampai pudar ya, warna darahnya itu sampai pudar, baru saya ikat di bawahnya kayak gitu. Soalnya di sini terlihat aliran darah gitu. Jadi fungsinya tali ini adalah menghambat peredaran darah ya, atau pendarahan ya kawan-kawan ya. Seperti ini akan saya potong ya kawan-kawan ya. Nah ini kawan-kawan ya, akan saya potong dulu talinya, sisanya kemudian saya akan potong ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasilnya seperti ini ya guys ya.
hasilnya seperti ini. Buka. Nah, hasilnya seperti ini, sudah terpotong ya guys ya. Mungkin seperti itu cara penolongannya ya untuk teman-teman yang baru menemui kucing lahiran ya, atau biasanya kucing seperti ini tuh lebih dominan ke kucing rawatan ya, atau kucing anggora ya, biasanya seperti itu. Karena kalau kucing kampung atau kucing liar biasanya dia mandiri ya kawan-kawan ya, dia lebih mandiri dan bisa mengevakuasi atau memotong pusernya sendiri ya, mungkin seperti itu kawan-kawan ya. Jangan lupa siapkan cotton bud seperti ini ya kawan-kawan ya. Ini udah ada betadine ya kawan-kawan ya. Ini teteskan ke cotton bud ya kawan-kawan ya. Teteskan ke tempat. Yang tutup lagi biar nggak tumpah ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan ya. Usapkan ke tadi yang kena potongan gunting ya kawan-kawan ya, mungkin seperti itu, atau bisa diteteskan langsung ya kawan-kawan ya, atau bisa diteteskan langsung seperti ini agar menghindari infeksi ya kawan-kawan ya. Nah seperti itu kawan-kawan ya, hindari infeksi ya kawan-kawan ya. Nah seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah ini adalah yang ketiga ya kawan-kawan ya, yang akan saya ikat kemudian saya potong kembali seperti yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Mungkin seperti itu ya, seperti yang tadi ya kawan-kawan ya. Ini ya kawan-kawan ya, proses pengeluaran atau melahirkan kucing saya yang keempat ya, proses pengeluaran baby yang keempat seperti ini kawan-kawan. Kasihan kawan-kawan ya, butuh tenaga ekstra sehingga dia sampai buang air ya kawan. Mama mungkin terlalu luas. Ini. Mama mungkin terlalu luas. Ini. Enggak. Ayo. Lagi. Ayo, lagi. 1, 2, Cantik sini. 3 ya nduk. Ayo nduk. Tinggal nduk. Sini. Alhamdulillah keluar juga kawan-kawan. Ini adalah baby yang keempat ya kawan-kawan ya, keluar ya. Seperti ini kawan-kawan. Nah, ini adalah video kakak-kakaknya ya kawan-kawan ya. Kakak-kakaknya. Sini ngamin awake kok. Ini kawan-kawan ya, benangnya sudah saya siapkan dan akan saya ikatkan ke pusernya ya kawan-kawan ya, seperti ini. Karena memang kita harus berhati-hati juga ya kawan-kawan ya. Ini sih. Nah ini kawan-kawan ya, akan saya potong dulu talinya, sisanya kemudian saya akan potong ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan
hasilnya seperti ini ya guys ya. Hasilnya seperti ini. Buka. Nah, hasilnya seperti ini, sudah terpotong ya guys ya. Mungkin seperti itu cara penolongannya ya untuk teman-teman yang baru menemui kucing lahiran ya, atau biasanya kucing seperti ini tuh lebih dominan ke kucing rawatan ya, atau kucing Anggora ya, biasanya seperti itu. Karena kalau kucing kampung atau kucing liar biasanya dia mandiri ya kawan-kawan ya. Dia lebih mandiri dan bisa mengevakuasi atau memotong pusernya sendiri ya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang udah menyaksikan ya kawan-kawan ya. Itulah tadi sebuah prosesi bagaimana saya membantu evakuasi kelahiran kucing saya. Mungkin seperti itu ya kawan-kawan ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya kawan-kawan ya. Tekan tombol subscribe, kemudian loncengnya bunyikan ya kawan-kawan ya, agar video saya semakin berkembang, semakin kreatif, mungkin seperti itu ya kawan-kawan ya. Perlu diketahui bahwa subscribe itu adalah gratis ya, gratis tis. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah mengikuti channel saya. Saya ucapkan semoga Yang Kuasa senantiasa melindungi di setiap perjalanan dan hari-hari Anda semua. Mungkin seperti itu ya kawan-kawan. Ini kawan-kawan ya, udah mulai terpantau aktif ya kawan-kawan ya. Seperti ini. Alhamdulillah ya, keempat bayinya sehat semuanya.